Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudaraku pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam bab al-muraqabah atau merasa di bawah pengawasan ilahi. Kita lanjutkan, mari kita simak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya beliau telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna thalathatan min bani Israel, sesungguhnya ada 3 orang dari kalangan Bani Israel, abrasa wa aqra'a wa a'ma. Yang pertama menderita penyakit belang kulitnya. Yang kedua penyakit botak, tidak tumbuh rambutnya. Dan yang ketiga buta, tidak bisa melihat. Aradallahu ayyabtaliyahum, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Faba'atha ilaihim malakan, maka Allah kemudian mengutus kepada mereka satu malaikat. Fa'atal abrasa faqal, malaikat kemudian mendatangi yang kena penyakit belang. Faqala, lalu dia berkata, ayyu syai'in ahabbu ilaika, apa yang paling kamu sukai, yang paling kamu inginkan? Qala, dia berkata, launun hasan, warna yang baik, wa jildun hasan, kulit yang baik, wa yadhhabu anni alladhi qad kadhirani annas, dan yang menjijikkan orang lain dari diri saya segera hilang. Famasahahu fadhahaba anhu qadharuhu wa utiya launan hasanan. Lalu malaikat mengusapnya dan apa yang menjijikkan orang lain hilang seketika, dan dia pun diberikan warna kulit yang baik. Qala, lalu malaikat bertanya lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu suka? Qala, orang itu berkata, al-ibil, onta. Fa utiya naqatan usyra, lalu dia pun diberi onta betina yang hamil. Faqala, lalu dia berkata, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu di dalam harta itu. Fa'atal aqra'a faqala, lalu malaikat itu mendatangi orang yang terkena penyakit botak. Lalu dia bertanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu sukai? Qala, orang itu berkata, sya'run hasan, rambut yang baik, wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadhirani nas, dan apa yang menjijikkan orang lain dari diriku segera hilang. Famasahu fadhahaba anhu, maka malaikat itu kemudian mengusapnya, lalu hilanglah apa yang ada pada dirinya. Wa utiya sya'ran hasanan, lalu dia pun diberikan rambut yang indah, yang baik. Qala, lalu malaikat bertanya lagi, fa ayyul mali ahabba ilaik, harta apa yang paling kamu suka? Qala al-baqar, orang itu berkata sapi. Fa utiya baqaratun hamilan, maka dia pun kemudian diberikan seekor sapi yang hamil. Wa qala, lalu dia berkata, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu di dalam sapi tersebut. Fa'atal a'ma faqala, lalu malaikat itu mendatangi orang yang sakit buta. Lalu dia bertanya, ayyu syai'in ahabba ilaik, apa yang paling kamu suka? Qala, orang itu menjawab,
ayyaruddallahu ilayya basari fa ubsiran nas. Aku ingin Allah kembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia. Famasahu faraddallahu ilaihi basarah. Lalu malaikat mengusapnya dan seketika dia bisa melihat kembali. Qala, lalu malaikat bertanya, fa ayyul mali ahabbu ilaik? Apa harta yang paling kamu sukai? Qala al-ghanam, dia mengatakan kambing. Fa utiya syatan walidan, maka dia pun diberikan seekor kambing yang sudah beranak. Fa antaja hadzani wa wallada hadza. Dua, yang pertama sapi dan onta, atau onta dan sapi telah berkembang biak, kemudian juga begitu pula kambing. Fakana li hadza wadin minal ibil wa li hadza wadin minal baqar wa li hadza wadin minal ghanam. Semuanya kemudian berkembang biak sehingga yang pertama memiliki onta yang banyak, satu lembah penuh dengan onta, yang kedua satu lembah juga penuh dengan sapi, dan yang ketiga satu lembah penuh dengan kambing. Thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Lalu kemudian setelah itu malaikat pun mendatangi orang yang dulunya terkena penyakit belang, fi suratihi wa hayatihi, di dalam bentuknya, ya, dalam bentuk dan penampilannya. Faqala, lalu dia berkata, rajulun miskinun, orang miskin, qad inqata'at bi al-hiyal fi safari, aku telah kehabisan bekal dalam perjalananku. Fala balaghali al-yawm illa billahi thumma bika, maka aku tidak punya sarana yang bisa menyampaikan perjalananku hari ini kecuali Allah dan kemudian kamu, kemudian dengan bantuanmu. As'aluka billadzi a'taka al-lawn al-hasan, aku memohon kepadamu dengan zat yang telah memberimu warna kulit yang indah. Wal jildal hasan, dan kulit yang baik. Wal mala, dan harta. Ba'iran, seekor onta. Ataballagu bihi fi safari, yang bisa saya pakai di dalam melanjutkan perjalananku. Faqala al-huququ katsira, lalu orang itu berkata, kewajiban-kewajibanku sungguh masih banyak orang yang aku harus penuhi hak-haknya. Faqala, lalu malaikat tadi itu berkata, ka'anni a'rifuka, saya seperti mengenalmu. Alam takun abrasa yakdzirukan nas, bukankah kamu dulu pernah terkena penyakit belang yang menyebabkan manusia jijik kepadamu? Fakiran, kamu seorang miskin, orang fakir. Fa'atakallah, lalu Allah memberimu harta. Faqala, lalu dia berkata, innama warithtu hadzal mala kabiran an kabir, sesungguhnya aku mendapatkan harta ini dari keturunan, dari warisan yang turun-temurun. Faqala, lalu malaikat itu berkata, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta, jika engkau berbohong, semoga Allah mengembalikanmu seperti yang dulu lagi. Wa atal aqra fi suratihi wa hayatihi, lalu kemudian malaikat itu mendatangi orang yang dulunya terkena penyakit botak dalam penampilan dan bentuknya. Faqala, lalu dia berkata lahu kepadanya, mithla ma qala li hadza, seperti yang dikatakan kepada orang yang terkena penyakit belang sebelumnya. Wa radda alaihi mithla ma radda hadza, dan orang itu pun menjawab dan mengatakan seperti apa yang dikatakan orang yang pertama tadi. Faqala, lalu malaikat itu berkata, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt, apabila engkau berdusta, maka semoga Allah mengembalikanmu kepada kondisimu yang dahulu. Wa atal a'ma fi suratihi wa ayati faqal, lalu malaikat itu pun mendatangi orang yang pernah kena penyakit buta dalam penampilan dan bentuknya. Faqala, lalu dia berkata, rajulun miskinun, seorang orang yang miskin. Wa ibnu sabil, orang dalam perjalanan. In qata'at biyal hibal fi safari, aku kehabisan bekal dalam perjalananku. Fala balaghalil yawma illa billahi thumma bika,
maka tidak ada yang bisa membantuku melanjutkan perjalananku pada hari ini selain Allah kemudian atas bantuanmu. As'aluka billadzi radda 'alaika basarak. Aku mohon kepadamu dengan zat yang telah mengembalikan kepadamu penglihatanmu. Syatan ataballagu biha fi safari. Seekor kambing yang bisa melanjutkan, yang bisa saya pakai untuk biaya melanjutkan perjalananku. Faqala, lalu orang itu berkata, qad kuntu a'ma. Dulu aku pernah buta. Faraddallahu ilayya basari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Silakan ambil yang kamu mau dan tinggalkan yang kamu mau. Fa wallahi, demi Allah, ma ajhaduka al-yawma bi syai' akhadtahu lillahi azza wa jalla. Demi Allah, aku tidak memberatkanmu pada hari ini dengan sesuatu yang engkau ambil untuk Allah Subhanahu wa taala. Faqala, lalu malaikat itu berkata, amsik malaka fa inna mabutulitum. Silahkan disimpan hartanya, harta kamu simpan saja, karena sesungguhnya kamu hanya diuji. Faqad radiyallahu anka. Allah Subhanahu wa taala telah ridho atasmu. Wa sakhita ala sahibaika. Dan Allah telah murka terhadap kedua sahabatmu yang dahulu. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa Nabi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Adin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Beliau bersabda, al-qayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, yaitu orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya, melakukan muhasabah. Dan orang yang melakukan muhasabah adalah orang yang senantiasa di bawah pengawasan ilahi Allah Subhanahu wa taala. Wa amila lima ba'dal maut, dan senantiasa beramal untuk kepentingan setelah matinya. Wal ajiz, dan orang yang tidak mampu, man atba'a nafsahu hawahu, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan senantiasa berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini adalah derajatnya hadis hasan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, di antara ciri kebaikan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, yaitu dia meninggalkan apa yang tidak penting. Dia meninggalkan apa yang tidak penting karena dalam dirinya ada perasaan muraqabatullah, yaitu perasaan senantiasa di bawah penglihatan, di bawah pantauan, di bawah kontrol Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.